Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratna Komisari, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Jambi sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Mosi debat pada pagi hari ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya sangat menyetujui mosi tersebut. Dan dari mosi tersebut saya mengambil dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim adalah hal yang berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan kata kunci yang kedua yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi perkembangan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan dan potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Saya juga membuat batasan masalah pada mosi tersebut. Batasan masalahnya adalah pemanfaatan strategi ekonomi biru bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Ekonomi biru merupakan konsep yang memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya laut. Oleh karena itu, tentunya negara-negara kepulauan termasuk Indonesia akan menjadi aktor terdepan dalam mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi biru. Hal tersebut juga didukung dengan letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan berproduksi tinggi dengan daya dukung alam yang kuat. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah fakta di lapangan juga menunjukkan hal tersebut? Masih banyak kebijakan pembangunan laut dan pesisir Indonesia yang belum menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat pesisir. Hal tersebut didukung dengan 4 argumen yang akan saya sampaikan dan menjadi alasan mengapa saya menyetujui mosi tersebut. Argumen yang pertama yaitu reklamasi pulau yang sangat merugikan nelayan di kawasan pesisir. Pasalnya, mereka akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi. Dilansir dari IDN Times, salah satu nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, menunjukkan bahwa adanya pulau reklamasi, pendapatan untung yang awalnya sekitar 1,5 juta dalam sekali berlayar menjadi hanya 150.000 saja. Para nelayan harus berlayar lebih jauh jika ingin mendapatkan tangkapan yang sangat banyak. Hal ini tentu akan meningkatkan penggunaan bahan bakar dan sangat berisiko bagi nelayan-nelayan kecil. Hal ini sungguh miris, di mana konsep ekonomi biru yang harusnya menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir malah merampas ruang dan merusak lingkungan melalui proyek reklamasi. Argumen kedua yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZW P3K merampas ruang hidup masyarakat pesisir. RZW P3K merupakan peraturan daerah yang diterbitkan untuk menetapkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pembangunan wilayah ini. Namun fakta menunjukkan RZW P3K yang harusnya mengedepankan masyarakat pesisir sebagai aktor terdepan justru tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Beberapa contoh kasusnya seperti yang dilansir oleh tribunkaltim.com. Penyusunan Perda RZW P3K di Kaltim masih sama sekali tidak melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebagian besar hanya institut pemerintah dan perusahaan. Bahkan, sosialisasi terhadap rencana penyusunannya tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan RZWP 3K
yang seharusnya menimbang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pesisir terkesan diabaikan dan malah melakukan perampasan ruang hidup di masyarakat pesisir. Argumen yang ketiga, yaitu pengimplementasi ekonomi biru yang sejauh ini terkesan terlalu berpihak terhadap investor asing, sementara kurang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi rakyat, khususnya di masyarakat pesisir. Dan argumen yang terakhir, yaitu kebijakan ekonomi biru yang hanya bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Padahal masih banyak sektor lain yang juga dapat menjadi potensi ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2019, pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara dalam wujud asal dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Dari argumen-argumen tersebut dapat kita lihat jika strategi ekonomi biru tidak membawa keuntungan bagi masyarakat pesisir dan sangat merugikan masyarakat pesisir. Maka dari itu, saya sangat menyetujui mosi yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi biru. Demikian dari saya, terima kasih.